nggak ada janjian saudara. Tetapi temanya ini saling berkaitan. Jadi kedatangan Yesus ke dunia saudara sekalian, ya kedatangan Yesus pertama kali dia datang di dunia, itu pasti mengubah jalan hidup saudara dan saya. Jadi Yesus datang gak sia-sia saudara. Tujuannya adalah membelokkan jalan hidup saudara. Supaya hidup kita menuju pada kekekalan. Kalau enggak saudara, kita sedang menuju kepada kebinasaan saudara. Oleh karena itu kita cari Yesus. Mungkin gak cuma Yesus saudara, banyak orang di dunia ini mencari Tuhan karena apa? Karena mereka mau capai surga saudara, benar gak? Kalau enggak ngapain cari Tuhan? Ngapain kita capek-capek cari Tuhan? Mungkin sebelum kita jadi orang Kristen, saya pun berdoa saudara. Sebelum saya jadi Kristen, saya pun berdoa. Tujuannya apa saudara? Saya jadi orang baik, saya melakukan hal baik supaya apa? Banyak karma. Karma baik saya dapatkan supaya saya bisa masuk Firdaus saudara sekalian. Bisa masuk nirwana. Ya, itulah tujuan target saya waktu sebelum kenal Tuhan. Jadi saudara, kita orang Kristen maupun orang yang bukan Kristen tujuannya satu, masuk surga. Setan gak bisa nipu kita lagi saudara. Ya, wah kalau neraka itu enak. Neraka itu penuh dengan sukacita. Neraka itu penuh dengan kemewahan. Neraka itu penuh dengan hingar-bingar. Setan gak bisa tipu kita lagi kayak begitu. Karena kita sudah tahu dari kecil, kita sudah diajar sama orang tua kita. Kalau you jahat masuknya neraka. Neraka itu tempat penghakiman, tempat penghukuman. Banyak penyiksaan di sana. Kalau kita berbuat baik, kita masuk ke surga. Semua sudah diajarkan saudara. Saya percaya orang tua kita sedikit banyak mengenal ya perbuatan baik dan perbuatan jahat. Ya, saudara, tapi berbeda dengan kekristenan saudara. Kita nggak cuma mau targetnya masuk surga. Masuk surga itu adalah suatu keputusan kita saudara sekalian ketika kita terima Yesus. Hari ini saudara, kita merayakan kedatangan Yesus. Nah, tujuannya adalah bagaimana kita mau merespon kedatangan Yesus dalam hidup kita saudara. Saudara, sebelumnya saya mau membacakan amanat agung daripada Tuhan Yesus. Tadi dikatakan oleh Pastor Niko, ketika amanat agung ini selesai, ya maka Tuhan akan datang kedua kali. Apa itu amanat agung Tuhan Yesus? Saudara boleh tandai di Alkitab saudara, Matius 28 ayat 19 sampai 20 saudara. Ya, saudara boleh tandai, saudara boleh buka Alkitab saudara Matius 28 ayat 19 sampai 20. Biarlah ini menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya sebagai pendeta, bukan hanya sebagai seorang hamba Tuhan, tapi sebagai anak-anak Tuhan dan murid-murid Kristus semuanya saudara. Mari kita baca sama-sama saudara, Matius 28 ayat 19 sampai 20. 1, 2, 3 saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah deklarasi iman Kristen saudara. Ketika kita terima Yesus, inilah mandat pertama yang kita terima dari Tuhan. Pak, saya ini baru ketemu Yesus loh Pak. Saya ini baru jadi Kristen, tapi saudara mendapatkan mandat yang sama. Kalau saudara bilang, saya gak mau ikut Tuhan, berarti jangan ikut Yesus saudara. Karena Yesus mengatakan inilah mandatnya. Inilah yang harus tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Tapi Pak, saya ini bukan pendeta, tidak perlu jadi pendeta untuk bersaksi mengenai kebaikan Tuhan. Benar gak saudara? Kalau saudara mau bersaksi gak perlu jadi pendeta. Gak perlu jadi preacher saudara, gak perlu jadi pengkhotbah. Saudara bisa bersaksi di kantor saudara sekalian. Orang lain belum datang, saudara sudah datang jam 7 pagi. Masuk jam 8, saudara nyapu dulu, saudara bersihkan. Kemudian bos datang, bos lihat, wah rajin banget. Ditambahin gaji OB saudara. Tadinya CS ditambahin gaji OB, tambahinlah dikit nih. Rajin anaknya. Ya, minimal dapat pesangon tambahan dikit saudara, gak masalah. Saudara, kalau kita mau dipromosi sama Tuhan dan sama dunia saudara, you have to do beyond what you can do. Lakukan lebih daripada apa yang kamu bisa saudara. Nah inilah Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan mandatnya saudara. Dan saya tahu ini gak gampang. Makanya Tuhan katakan apa? Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Karena itu gak gampang. Kalau itu gampang saudara, semua orang bisa. Tadi kata Pastor Niko apa saudara? Kita saat ini yang sudah terima Yesus sedang masuk dalam masa pengudusan. Masa-masa pengudusan adalah masa-masa yang perlu kita perjuangan saudara. Memang kita sudah terima Yesus, kita sudah terima keselamatan. Tapi jangan sampai keselamatan kita ini kita sia-siakan dan kita
buang sia-sia saudara. Banyak orang Kristen saudara sekalian, tapi tidak bisa berakhir pada kekekalan. Karena apa? Karena dia membuang sia-sia keselamatannya. Wow saudara sekalian, oleh karena itu Tuhan katakan apa? Jangan khawatir, karena aku menyertai kamu sepanjang akhir zaman. Karena perjalanan kita menuju surga enggak mudah. Kalau mudah saudara, semua kita sudah pasti masuk surga. Tapi karena apa? Jalan masuk surga itu kecil. Berliku-liku, ada tanjakannya, ada turunannya, ada batu besar di depan. Oleh karena itu kita butuh dituntun oleh Tuhan. Karena tangan Tuhan yang kuat, ketika kita terjatuh saudara, mungkin kita terjerembab ke dalam jurang yang dalam, tapi tangan Tuhan sanggup mengangkat kita ke atas. Itu yang harus kita lakukan, karena kita percaya Tuhan Yesus menyertai kita sampai akhir zaman. Haleluya. Saudara, hari ini kita mau belajar, kedatangan Yesus mengubah jalan hidup kita. Mari kita baca sama-sama saudara, Lukas 17 ayat 11 sampai 19 saudara sekalian. Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ini adalah satu perikop saudara sekalian yang menggambarkan bagaimana perjumpaan ilahi dengan Tuhan mengubah hidup kita secara radikal. Tadi Pastor Niko mengatakan apa saudara? Perjumpaan dengan Yesus sebagai pembawa harapan baru mengubah hidup saudara dan saya secara radikal. Kalau hidup kita masih sama seperti dulu saudara sebelum kita bertobat, saya masih sama seperti dulu sebelum saya bertobat saudara. Kita sama jadi orang yang gak berubah. Saudara, satu hari ada tes saudara sekalian untuk orang gila lulus. Ini sudah sembuh atau belum? Sekarang mungkin gak boleh sebut orang gila ya, orang gangguan jiwa saudara ya. Kalau orang gila kita bisa kena undang-undang saudara ya. Orang gangguan jiwa. Yang pertama cuma gampang saudara, kita mau tes ini orang sudah sembuh atau belum. Disuruh nyanyi ya, disuruh nyanyi lagunya gampang sampai habis saudara. Orang gila, orang gangguan jiwa pertama. Disuruh nyanyi saudara, balonku ada 5 selesai saudara. Ya, wah bagus, lulus kamu berarti pulang. Orang tuanya udah pada jemput saudara, dia pulang ke rumah. Yang kedua juga sama, dia nyanyi. Ya nyanyinya semuanya lagu anak-anak, diajari cuma lagu anak-anak yang gampang. Naik ke puncak gunung, masih ingat gak saudara? Ya, kita di Indonesia pasti lagunya itu saudara di SD saudara. Ya, wah lulus nih, bagus, sampai habis dihafal. Wah berarti sudah lulus, orang tua jemput saudara. Yang ketiga saudara, ketika dia nyanyi saudara, disuruh masuk lagi. Wah ini belum sembuh, masuk lagi. Kira-kira nyanyinya lagu apa saudara? Aku masih seperti yang dulu, masuk lagi saudara. Ya, berarti you masih sama. Kalau you masih sama berarti you masih ada gangguan jiwa. Kita orang yang sudah dimenangkan Kristus, kita harus berbeda saudara. Hidupmu harus radical change. Tapi itu saudara gak gampang. Saudara ketika terima Yesus, saudara bersemangat, berubah total. Orang bisa melihat saudara, tetapi tengah jalan ada masalah, ada rintangan, ada gangguan, ada batu besar. Saudara coba dorong gak kuat, saudara coba dorong gak kuat, saudara tergelepak, jatuh dan tidak bisa bangkit. Bisa terjadi gak saudara? Banyak anak-anak Tuhan seperti itu. Apalagi di Filipina ini saudara. Saya lihat sekali lagi, banyak sekali saya saksikan saudara, anak-anak Tuhan yang rajin, yang mereka yang melayani Tuhan, bersemangat dari awal sampai dengan akhir, sampai hari ini ada di Filipina saudara. Tapi apa yang terjadi saudara sekalian? Mereka sudah tidak melayani Tuhan. Wow. Silakan brother sister, welcome. Saudara saya percaya saudara ini tidak mudah. Oleh karena itu saudara sekalian, sanctification, pengudusan hidup menjadi orang benar itu gak gampang. Penuh dengan proses, penuh dengan kesakitan. Hari ini kita mau belajar saudara bagaimana kisah ke-10 orang kusta saudara sekalian. Ya saudara sudah ketemu ya? Kita baca saudara, saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap. Mari kita baca bersama-sama saudara. Ke-10 orang kusta, saya bacakan saudara ayat ganjil. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Saudara. Dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu,
Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Mari kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami telah mendengar firman-Mu. Biar firman-Mu ini menjadi rema dalam hidup kami. Sembunyikan hamba di balik-Mu. Setiap firman yang Tuhan tabur pada hari ini melalui mulut hamba-Mu menjadi rema dalam kehidupan anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudara, kalau kita bicara dengan mengenai perikop ini saudara, sudah sangat jelas. Siapa di sini orang kusta yang tidak mau sembuh? Memang saudara, waktu zaman Yahudi, ketika kita melihat orang lumpuh saudara, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Kenapa Yesus harus bertanya seperti itu saudara? Saudara, ini adalah satu trending sosial di seluruh dunia, di seluruh era. Kalau ada orang lumpuh atau orang cacat, biasanya kerjanya ngapain saudara? Minta-minta, betul saudara? Nggak usah jauh-jauh kita naik mobil, sebelah kita banyak yang minta-minta. Ini Christmas sir, Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas, betul nggak saudara? Ya itu banyak suku-suku Bajau. Nah ini suku-suku Bajau akan kita layani bulan depan saudara. Suku-suku di pinggir laut saudara, ada kebanyakan mereka beragama seberang saudara sekalian. Itu akan kita layani nanti minggu ketiga bulan Januari saudara. Nah saudara, tugasnya itu minta-minta kerjaannya. Saudara tahu, satu orang pengemis saudara, waktu itu diwawancara. Yuk penghasilan berapa Pak satu harinya? Satu hari 1 juta saudara. Satu hari 1 juta penghasilannya. Yang wawancara bingung, waduh Pak 1 hari 1 juta, saya kerja 8 jam, gaji cuma 500.000 sebulan. Bapak sehari 1 juta, iya cuma ngemis-ngemis. Waduh enak banget ya Pak, punya rumah, punya mobil saudara. Itulah saudara kenapa Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Karena ada intensi lain, kalau kau disembuhkan Tuhan, kau gak bisa lagi minta-minta loh. Kau harus berubah menjadi pribadi yang lebih kuat. Harus bekerja, harus mencari nafkah. Gak bisa lagi minta-minta dapat duit, gak bisa saudara. Maka oleh karena itu Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Nah oleh karena itu saudara sekalian, kita mau belajar hari ini bahwa hidup kita harus berubah secara radikal ketika kita ketemu Yesus. Kita sebutnya apa saudara? Divine encounter. Pertemuan ilahi, perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Nah saudara, tadi dikatakan Yesus dikatakan Lukas 17:14 dikatakan demikian. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Mereka berubah, mereka yang tadinya sakit menjadi sembuh. Saudara, ada 10 orang, 9 tidak balik kepada Yesus. Hanya 1 orang yang balik. Kenapa kira-kira 9 orang gak balik saudara? Ada gak ide kenapa mereka gak balik? Mungkin mereka berpikir, ini memang waktunya dia sembuh. Ini mah mungkin kebetulan aja Tuhan Yesus bilang sembuh, akhirnya jadi sembuh. Saudara, banyak orang berpikir begitu loh. Ketika kau terima mujizat dalam hidupmu, kau bilang memang sudah waktunya. Ini memang hakku disembuhkan, aku sudah berdoa, aku sudah ke gereja, aku sudah memberikan persembahan. Sudah waktunya dong aku diberkati Tuhan. Sudah waktunya dong aku dipromosi Tuhan. Itu kebanyakan pemikiran kita kayak begitu loh saudara. Coba saudara sekarang datang ke gereja tiap minggu. Saudara berdoa tiap hari. Saudara juga hari ini mungkin memberikan persembahan yang terbesar yang bisa saudara kasih. Mungkin seluruh uang saudara kasih, ternyata besokannya saudara menerima masalah. Kira-kira saudara gedek sama Tuhan? Pasti saudara marah. Pasti saudara komplain, Tuhan kenapa kayak begini hidupku? Makanya Pastor Niko katakan apa? Kenapa masalah datang silih berganti, gak berhenti-berhenti. Kadang-kadang tereskalate, lebih tinggi lagi datangnya. Aku sudah jatuh, tertimpan tangga, kelempar anduk, terus kemudian terlempar batu segala. Waduh banyak sekali saudara. Kira-kira hebat sekali masalah kita dalam hidup ini saudara. Kadang-kadang itu yang kita rasakan loh saudara. Tidak mudah dan tidak gampang saudara sekalian ikut Tuhan. Oleh karena itu saudara dikatakan di sini saudara, hanya ada 1 orang yang berbalik dan memuji Tuhan. 9 lagi belakang, ini memang sudah waktunya Tuhan, saya berdoa baru sekarang disembuhkan. Kelamaan. Memang ini sudah waktunya saya disembuhkan Tuhan, makanya mereka gak balik saudara. Mungkin saya bukan penyakit kusta, mungkin saat ini cuma penyakit kulit biasa. Nah Yesus sebenarnya gak menyembuhkan, ini cuma penyakit kulit biasa. Kadang-kadang kita berpikir begitu, segala berkat rahmat yang kita terima. Kita anggap itu adalah fine, kita anggap itu ada cuma-cuma saudara sekalian. Nah saudara saya catat di sini. Perjumpaan ilahi dengan Tuhan pasti membawa perubahan dalam hidup saudara. Saudara datang ke tempat ini, saudara berharap ketemu Yesus, bukan ketemu saya saudara. Bukan ketemu para WL kita, singer kita, pemain musik kita, percuma saudara. Karena kami manusia, kami gak bisa beri apa-apa untuk saudara. Kami gak bisa beri penghiburan, kami gak bisa beri berkat, kami gak bisa beri apa-apa. Cuma kami bisa menyampaikan firman Tuhan.
Jangan cari kami, tapi cari Tuhan Yesus. Karena apa? Perjumpaan engkau dengan Tuhan Yesus akan mengalami perubahan yang radikal dalam hidupmu. Amin, saudara. Kira-kira apa yang radikal, saudara? Pertama, pertobatan. Saudara lihat ceritanya, Zakeus, Matius, perempuan Samaria, Maria, saudara. Maria Magdalena, ketika mereka bertemu Yesus, apa yang terjadi? Hidup mereka totally change. Hidup mereka berubah secara radikal. Zakeus, saudara, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kira-kira saudara gampang enggak? Kalau saudara punya harta 2 triliun, 50% aku berikan kepada orang miskin. 1 triliun saudara berikan kepada orang miskin. Yang kedua saudara, kalau aku memeras, kembalikan 4 kali lipat. Wow, bayangin saudara, berapa puluh tahun dia kerja sebagai pemungut cukai. Saudara harus balikan 4 kali lipat. Gak gampang saudara, mungkin sisa-sisanya saudara mungkin cuma 1 miliar. Anggap kasar saudara, dari 2 triliun pada hari itu harta semuanya ludes. Diberikan kepada orang miskin, dikembalikan kepada orang yang diperas. Wow saudara. Ini gak mudah saudara sekalian. Bahkan ada seorang kaya bertanya, Tuhan apa yang harus kulakukan supaya aku bisa ikut engkau masuk surga. Jual harta segala milikmu. Akhirnya apa saudara, anak muda itu lari. Anak muda biasanya begitu saudara, dia pengen cepat kaya. Hari-hari ini saudara banyak anak muda umur 23 tahun dia jadi milioner, bilioner di Amerika saudara. Pemilik Facebook, pemilik Amazon dulu saudara, waktu zaman-zaman dulu. Bill Gates, Steve Jobs, semua masa-masa muda mereka sudah jaya saudara. Sekarang anak-anak muda sekarang begitu hidupnya, saya pengen seperti mereka. Umur 23 jadi bilioner, sekarang dia main kripto, main ini saudara. Tapi kadang-kadang saudara, itu bukan bidang kita loh. Tapi kita pengen seperti mereka. Pengennya kenapa? Jalan pintas, pengen cepat kaya saudara. Hati-hati saudara, ketika kita pengen cepat kaya saudara, kita akan malah terjerumus. Mari kita seperti Zakeus saudara sekalian. Kita belajar bertobat ketika kita ketemu Yesus. Bukan kita cuma minta berkat. Saudara jangan datang ke gereja cuma minta berkat. Saudara itu pasti diberkati, gak mungkin gak diberkati anak Tuhan. Makanya saya katakan kalau saudara sungguh-sungguh di dalam Tuhan mencari kerajaan Tuhan lebih dahulu. Apa yang terjadi dalam hidup saudara? Saudara gak usah pusing dengan penghidupan saudara. Makanan, minuman, pakaian, rumah Tuhan akan sediakan. Yakin Pak? Yakin, cari dulu kerajaan Allah. Karena itulah firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin dan tidak pernah berbohong saudara. Matius 6 ayat 33 dikatakan demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang mana? Lihat ayat di atas ya saudara. Apa yang kau cari makan, minum semuanya akan disediakan. Hamba Tuhan semua begitu saudara. Semua berharap kepada kemurahan Tuhan. Oleh karena itu saya sangat yakin dan percaya. Saudara boleh pegang apa kata Alkitab, bukan apa kata saya. Ini kata Alkitab, kalau saudara mencari Tuhan lebih dahulu, saudara tidak akan pernah kekurangan dalam hidup saudara. Haleluya. Tapi kalau saudara berkata, Pak saya mau makannya steak tiap hari. Nah itu mungkin belum tentu terjadi saudara. Pak saya mau makannya lecon tiap hari Pak. Itu belum tentu terjadi ya, sekali makan 5.000 peso saudara. Itu mungkin belum tentu terjadi. Tapi kalau saudara makan nasi, ada daging, ada lauk. Itu mungkin Tuhan bisa berikan. Karena itu kebutuhanmu. Bukan keinginanmu. Kalau keinginan belum tentu Tuhan sediakan. Tapi kalau kebutuhan pasti Tuhan sediakan untuk kamu. Jadi gak usah takut. Pak nanti kalau saya menikah saya ini belum punya pekerjaan menetap. Pak suami saya ini biasa-biasa. Aduh gimana ya Pak, saya takut gak punya rumah. Saya takut gak bisa nanti punya kendaraan. Kalau anak saya banyak gimana ngantar sekolah, biaya sekolah gimana. Kita sudah pusing. Tuhan bilang apa? Pikirkan dulu hari ini, hari depan nanti aja. Asal kau percaya dan mencari aku terlebih dahulu, semua aku sediakan untukmu. Jadi saya katakan kepada saudara, saudara semua yang ikut Tuhan dengan setia. Gak usah takut saudara gak bisa makan. Saudara sekarang refleksi deh. Nanti tanggal 31 Desember saudara kita ada ibadah di tempat ini. Kita mau counting his blessing. Kita mau menghitung berkat Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya saudara di sini semua dipelihara Tuhan. Bukan cuma saudara, keluarga saudara dipelihara Tuhan. Karena apa? Karena saudara cari Tuhan. Kalau saudara cari Tuhan, saudara pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Anak kita aja gak mungkin kita telantarkan, betul saudara? Apalagi kita anaknya Tuhan. Tuhan itu lebih peduli, dia tahu nama kita. Kadang-kadang saya lupa nama saudara. Ini baru 100 orang saudara. Tapi Tuhan Yesus gak pernah lupa nama saudara. Miliatan orang dia ingat satu persatu. Seuntas rambut saudara gak mungkin jatuh tanpa seizinnya saudara. Wow, luar biasa Allah kita. Oleh karena itu jangan saudara, aduh gue takut nih. Ini nanti gimana? Jangan saudara. Hal-hal kecil seperti itu jangan kau ragukan lagi, percaya aja. Jalan dulu. Kalau Tuhan suruh menikah, kau sudah dapat jodoh, jalan dulu. Nanti suaminya nggak usah pikirin. Nanti Tuhan akan bisa berikan yang terbaik. Kalau kau cari Tuhan sungguh-sungguh, suamimu akan dipromosi.
Suamimu akan dapat bonus, suamimu akan dapat kerjaan yang lebih baik. Pasti percaya saudara. Karena itu janji Tuhan bukan janji saya. Yang kedua saudara, pertemuan dengan Tuhan apa yang terjadi? Mujizat kesembuhan dan kebangkitan. Apa yang terjadi saudara? Orang kusta sembuh, Lazarus bangkit. You bisa lihat saudara. Divine encounter with Jesus. Many miracles in your life. Hari ini mungkin saudara sakit. Tuhan aku mau datang, aku percaya kau pasti sembuhkan aku. Imani saudara. Karena pertemuan dengan Tuhan pasti ada miracles. Pasti ada mujizat kesembuhan. Ini terjadi, Lazarus ketemu Tuhan bangkit. Orang kusta ketemu Yesus bangkit, sembuh. Orang lumpuh berdiri saudara. Orang buta melihat. Ada mujizat kesembuhan. Yang ketiga saudara, apa yang terjadi ketika kita berjumpa dengan Yesus? Mujizat pelipat gandaan, wow. Saudara sekalian, ketika 5.000 orang ketemu Yesus, apa yang terjadi saudara? Yang kelaparan terpenuhi semua kebutuhannya, bahkan tersisa 12 bakul penuh. Totalnya berapa orang saudara? 5.000 orang laki-laki. Itu baru laki-laki saudara, belum anak-anak dan perempuan gak dihitung. Ketemu lagi 4.000 saudara, begitu lagi kejadian. Total-totalnya mungkin saya pikir sudah 20.000, 25.000, 30.000 orang melihat mujizat pelipat gandaan. Saya di sini tidak bukan mengajarkan saudara, wah harta saudara akan berlimpah-limpah. Enggak saudara. Kita nggak pernah bicara mengenai prosperity gospel di sini saudara. Kita nggak mau mengajarkan saudara, oh datang ke gereja nanti akan diberkati berlimpah-limpah. Berkat saudara bukan cuma harta. Saudara kalau cari Tuhan karena harta, saudara pasti sangat rugi. Kita tidak butuh harta sebenarnya saudara. Harta itu akan datang dengan sendirinya kepada saudara. Yang saudara butuhkan apa? Kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Karena apa? Depan ini gak gampang saudara. Yang saudara butuhkan apa? Saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Itu yang gak gampang saudara. Jangan sampai hari ini adalah hari terakhir hidup kita. Kita gak masuk surga saudara. Seperti halnya seorang lima orang wanita yang kehilangan minyaknya saudara. Wow. Itu sangat gak gampang saudara sekalian. Ketika kita mengetahui bahwa kita gak masuk surga. Wah gimana caranya saudara? Gimana perasaan kita saudara? Yang perlu kita pertahankan adalah iman kita. Karena Tuhan ketika datang ke dunia ini. Ketika aku datang apa yang ku cari? Bukan hartamu, bukan jabatanmu, bukan kehebatanmu. Tapi yang ku cari adalah imanmu. Masihkah saudara mempertahankan iman sampai garis akhir? Inilah pertanyaan kita saudara. Saya pun mempertahankan diri saya loh saudara. Jangan berpikir saya berkhotbah saya langsung pasti masuk surga. Kita berjuang mempertahankan. Seperti Paulus berkata apa? Jangan sampai ketika aku memberitakan Injil, aku sendiri ditolak oleh Tuhan. Wow. Sekelas Paulus bisa aja ditolak Tuhan. Apalagi kita saudara. Oleh karena itu berjaga-jagalah dan waspadalah. Ketika Tuhan datang kau harus ready. Minyakmu jangan sampai habis. Ini yang harus kita pertahankan dalam hidup kita saudara sekalian. Nah yang keempat apa saudara? Ingat baik-baik ketika kita berjumpa dengan Yesus. Peran hidup kita berubah. Murid-murid Yesus dari penjala ikan menjadi penjala manusia saudara sekalian. The divine encounter will change your life, will change also your roles. Pak, tapi saya ini cuma CS, Pak. Withdraw deposit. Saudara, ketika kau bertemu dengan Yesus, Tuhan akan mengembangkan segala talentamu asal kau mau. Pertanyaannya adalah, apakah kau mau enggak? Tuhan mengembangkan talentamu, saudara kau punya talenta. Di sini mungkin, Pak saya ini cuma bisanya kalkulasi Pak. Ya makanya saya kerjanya withdraw deposit. Saudara kau bisa nyanyi. Tapi kau gak tahu loh. Kau bisa berkhotbah tapi kau gak tahu. Kau mungkin bisa jadi accountant di gereja tapi kau gak tahu. Kau bisa jadi usher, mukamu begitu tampan, mukamu begitu cantik saudara. Senyummu begitu manis, menggetarkan. Ketika orang datang masuk, shalom, wah saudara suaranya seperti malaikat, bergetar orang saudara. Gak pernah aku seperti ini, dilayani seperti ini. Dimanapun gak pernah, cuma di BCP Manila. Saudara kau bisa seperti itu. Tapi masalahnya apa? Kau tidak tahu. Dan kau tidak mau mengembangkan talentamu saudara. Tuhan Yesus berkata apa saudara? Ada yang menerima 5 talenta jadi 5 talenta. Ada 2 talenta jadi 2 talenta. Ada 1 talenta tidak jadi apa-apa saudara. Dan Tuhan apa yang katakan? Ambil 1 talenta dan berikan kepada yang punya 10 talenta itu. Saudara ingat baik-baik. Talenta yang saudara miliki kalau saudara gak kembangkan itu akan diambil Tuhan. 1. Yang kedua saudara, itu tidak cuma cukup di situ. Talenta yang saudara tidak kembangkan itu akan diambil Tuhan. Saudara akan kehilangan. Yang kedua saudara akan dihukum. Karena apa? Karena saudara tidak menggunakan talenta saudara sebagaimana mestinya. Makanya gak heran saudara, ya campakkan hambaku yang jahat ini ke dalam tempat yang gelap dan di situ ada kertak gigi. Ingat baik-baik saudara, mulai hari ini belajar. Apa sih sebenarnya talenta saya? Ketika saudara belajar, harus bagaimana caranya? Bertemu Yesus. Supaya saudara bisa di-reveal. Oh ternyata talentaku ini loh.
Aku bisa bernyanyi loh, aku bisa main musik. Saudara terus terang, saudara kita butuh banyak pemain musik. Saat ini kalau teman-teman lagi cuti, saudara kita nggak ada drum, saudara boleh lihat sore. Kadang-kadang penyanyi cuma satu, cuma dua, pemain drum nggak ada, pemain keyboard. Sekarang cuma dua, saudara, David sama Gerson. Kalau dua-duanya cuti gimana saudara? Sulit loh saudara. Oleh karena itu saudara kembangkan talentamu. Saya minta kepada saudara belajar cari kepada Tuhan. Tuhan apa sih sebenarnya talenta saya? Saudara mungkin sudah tahu tapi saudara gak mau. Masalahnya sekarang saudara, maukah kau diambil talentamu dan diberikan kepada orang lain? Dan yang kedua, maukah kau dihukum? Rela, Tuhan aku ini gak mengembang talenta, aku siap dihukum. Maukah kau begitu? Saudara jangan bilang, aku siap dihukum. Saudara tidak pernah merasakan betapa murkanya Tuhan. Aduh jangan sampai saudara. Jangan sampai kau merasakan murkanya Tuhan dalam hidupmu. Yang kelima saudara, apa yang terjadi? Hikmat saudara. Kau pasti mendapatkan hikmat. Nikodemus ketika temu Yesus, mungkin dia gak bertobat saudara pada hari itu, tapi dia dapat hikmat. Oh kalau lahir baru ternyata adalah kita harus menerima Yesus seutuhnya. Dia adalah pengajar Israel, gak gampang terima Yesus, gak gampang merendahkan diri untuk mau mengerti siapa Yesus seperti halnya Paulus. Dia katakan apa yang ku alami, apa yang sudah ku capai, apa segala kehormatanku, kepintaranku ku anggap sebagai sampah. Itu gak gampang saudara, maka Nikodemus belum sampai taraf seperti itu. Tapi dia sudah bertemu Yesus, dia dapat hikmat, dia coba untuk belajar untuk mendapat hikmat itu. Sehingga ketika Yesus mati pun, dia pun ikut bersama-sama dengan Yusuf, ya, menguburkan Yesus. Nah saudara, kita cuma mau belajar satu hal. Jangan sampai saudara gak dapat apa-apa ke gereja. Saudara bilang, hari ini gue gak dapat khotbahnya loh. Gue kagak ngerti pendetanya ngomong apa. Ya sampai pulang, lu khotbah pendeta apa? Gak tahu, gue juga bingung. Saudara, you don't get anything. Saudara gak dapat apa-apa. Karena saudara merasa ke gereja itu harus dilayani. Aku harus merasakan hadirat Tuhan. Aku gak harus merasakan hadirat Tuhan. Tuhan harus melawat aku hari ini. Gue gak ngerasain apa-apa, ini WL-nya kurang mantap katanya hari ini. WL-nya mungkin kurang doa nih. Kita salahin WL saudara. Saudara gak dapat apa-apa di gereja tapi saudara salahin WL. Saudara salahin singer, wah singernya kurang cakep nih. Gue kurang bergetar. Penyanyinya kurang ganteng, kurang bergetar. Saudara, pengkhotbahnya waduh kacau. Ya, saudara sekalian, kita cek gereja sebelah. Nah, kadang-kadang begitu. Ya kita cek gereja sebelah, mungkin pendetanya lebih mantap di sana. Besok begitu, kalau begitu lagi sama, cek lagi gereja sebelah. Sampai 10 gereja saudara puterin, pasti ada kurangnya saudara. Gak ada gereja yang sempurna. Saudara sekalian, ingat baik-baik. Saudara datang ke gereja, saudara yang harus melayani Tuhan. Saudara datang ke gereja, saudara yang mempersembahkan korban. Loh kok Tuhan yang harus mempersembahkan korban untuk saudara? Kalau saudara menerima lawatan Tuhan, karena apa? Karena saudara sudah mendapatkan korban yang terbaik. Tuhan datang menjamah, kau memberikan yang terbaik untuk aku. Kau merasakan hadirat Tuhan dalam hidupmu. Karena apa? Karena kau sudah membangun mezbah, kau berdoa, kau memuji, kau menyembah, kau memberikan inilah Tuhan tubuhku. Inilah hidupku yang kudus dan benar. Aku persembahkan di atas mezbah. Ketika Tuhan mencium harum baunya, dia melawatmu. Jadi bukan Tuhan dulu lawat baru kau mempersembahkan korban. Kebalik saudara. Makanya banyak orang ke gereja, aku gak dapat apa-apa hari ini. Bukan kau harus dapat apa-apa, Tuhan harus dapat sesuatu daripada hidupmu. Itu yang harus kau jaga ketika kau datang ke gereja. Oleh karena itu saudara, ketika kau berjumpa dengan Yesus, harusnya kau semakin bersemangat. Air mata tiba-tiba menetes. Aduh gak tahu kenapa ya kok air mataku menetes. Kenapa kau mempersembahkan hidupmu itu? Tuhan inilah aku. Segala hancur lebur hidupku inilah aku Tuhan. Aku gak ada apa-apanya Tuhan. Karena aku tahu kau menerima aku apa adanya. Itu yang kau persembahkan. Kau berdoa memuji dengan sungguh-sungguh di dalam gereja. Karena apa? Karena kau merasa inilah yang kau persembahkan untuk Tuhan. Bukan kau mau dilawat Tuhan. Aku mau dilawat Tuhan. Hari ini kau gak dapat lawatan. Hari ini kau gak dapat hadirat. Ini penyanyinya begini, penyanyi begitu saudara. Itulah kadang-kadang kesalahan kita ke gereja. Maka kita cari cek gereja sebelah sama juga. Cari cek gereja sebelah lagi sama juga. Karena apa? Karena mindsetmu yang salah saudara. Ketika kau datang ke dia, kau yang harus dijamah Tuhan. Kau yang harus dapat berkat Tuhan. Wow saudara sekalian, Tuhan sudah memberkatimu loh. Enggak ke gereja pun Tuhan sudah memberkati kita semua saudara. Jangan bilang kita enggak diberkati Tuhan. Saudara di tempat ini, saudara dapat kerjaan, banyak orang enggak dapat kerjaan saudara. Banyak orang kena tipu di Kamboja saudara, ginjalnya diambil. Banyak di scam oleh perusahaan-perusahaan yang enggak bertanggung jawab. 34 orang kemarin ketangkap sedang dibebaskan oleh KBRI Kamboja. Saudara ada di sini enggak kena scam. Ginjal saudara masih enggak diambil. Saudara kerja di perusahaan yang bertanggung jawab. Saudara dapat gaji yang oke. Wow saudara, itu bukan berkat. Tapi Pak, gue kerjanya 12 jam. Bos gue kejam Pak.
nggak ada libur. 24 jam 7 hari seminggu. Nah ini saya menyuarakan ya, ada bos-bos ini menyuarakan. Saya menyuarakan saya, nggak bisa ke gereja. Ya kan? Alasannya gitu saudara, betul nggak? Setelah dikasih, udah dulu boleh ke gereja deh. Nggak ke gereja juga saudara. Ya kan? Bosnya udah baik nih, ya udah deh gue kasih deh waktu ke gereja ya. Ingat benar ke gereja, nggak ke gereja juga. Dia nongkrong saudara ya di Glorieta. Dia makan kintan saudara ya 1.200. Punya banyak duit, ya nggak saudara? Dia makan barbecue saudara, bener nggak? Ditanya bosnya, besok udah ke gereja? Udah, nanti bos posisi coba besok tanya Pak, yang dikasih waktu ke gereja, khotbahnya apa? Itu, nanti saya kasih clue-nya Pak. Ya kan? Bisa dites, bener nggak dia ke gereja? Nah saudara, kadang-kadang tuh kita begitu. Nah saudara, hari ini kita mau belajar. 3 prinsip dasar kalau kita bertemu Yesus harus ada perubahan. Yang pertama saudara, kita harus datang menghampiri dan berseru kepada Yesus. Lukas 17 ayat 12 sampai 13 katakan demikian. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Saudara sekalian, Yesus datang pertama kali bukan kita yang datang menghampiri dia. Ingat baik-baik saudara. Saya Tuhan yang datang kepada Tuhan. Saya yang cari Tuhan. Saudara sorry ya. Saudara datang ke tempat ini bukan saudara yang cari Yesus. Yesus datang terlebih dahulu mencari saudara. Ini saudara, Yesus datang dari sorga meninggalkan tahtanya. Memang saudara kenal dia waktu saudara masih bayi. Saya baru kenal Yesus tahun 1998 saudara. Artinya apa? Selama hidup saya 18 tahun saudara, 20 tahun. Saya nggak kenal Yesus. Loh bagaimana saya bisa katakan saya cari Yesus? No. Jesus seek for me. Yesus mencari saya, Yesus yang menghampiri saudara, Yesus yang mencari saudara. Ingat baik-baik, bukan saudara yang mencari Yesus. Kalau saudara datang ke gereja, gue cari Yesus. Bukan saudara. Karena saudara sudah ditemukan Tuhan. Saudara sudah ketemu Yesus, saudara datang ke gereja. Oleh karena itu saudara, ketika Yesus datang ke dalam kehidupan saudara, apa yang harus saudara lakukan? Merespon panggilan Tuhan. Kira-kira berapa banyak orang di sini, orang Kristen yang merespon panggilan Tuhan? Banyak dari kita tidak merespon panggilan Tuhan. Banyak orang Kristen cuma KTP saudara. Saya katakan, Pak tapi saya sudah dibaptis. Tidak menjamin kau masuk surga. Dibaptis tidak menjamin kau adalah orang Kristen. Gak menjamin saudara. Makanya Pastor Niko katakan ada sanctification. Kau baru mendapatkan pembenaran. Tapi dalam masa sanctification kau gagal. Kau gak bisa masuk dalam masa glorification saudara. Gak bisa masuk dalam masa pemuliaan. Oleh karena itu saudara sekalian, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu kan kata Paulus. Artinya apa? Kau merespon panggilan Tuhan. Merespon itu gak gampang loh saudara. Orang-orang Kristen ini banyak yang jatuh bangun. Ketika dia waktu masih single, dia ikut Tuhan dengan luar biasa. Ketika dia baru dapat cem-ceman saudara, dia lihat cantik, ya semampai setinggi, ya semeter gak sampai saudara gitu kan. Rambutnya panjang, dia mulai goyang. Waduh, pacar gue ini bukan Kristen. Embat dulu dah gak apa-apa dah, nanti juga dia berubah, bertobat. Kita kan ada begitu kan. Saya Kristen, saya kuat Pak. Saya punya pacar bukan Kristen, saya injili dia Pak. Kita bukan injili saudara, kita berubah agama saudara. Ya kan? Karena apa? Karena dia. Kita bukannya kita yang pindah agama saudara. Waduh saya gak kuat Pak, tapi nanti satu hari Pak, kalau memang Tuhan berkenan pada hidup saya akan berubah Pak. Saya akan kembali lagi jadi Kristen. Saudara, itulah anak-anak Tuhan hari-hari ini. Betul gak saudara? Itulah anak Tuhan. Kenapa? Ketika Tuhan sudah mendatangimu, kau tidak merespon Tuhan. Ketika dapat cobaan, godaan, saudara kau goyang imanmu. Betul gak saudara? Saudara suami istri atau pacaran pria dan wanita saudara. Betul gak? Kadang-kadang kan kita begitu, ada godaan sedikit saudara kita sudah meleng saudara mata kita. Kadang-kadang begitu, itulah manusia gampang tergoda. Oleh karena itu saudara, pertama hal ketika kita mau berubah di dalam Tuhan, kau harus merespon Tuhan dengan sungguh-sungguh. Harus direspon dengan sungguh-sungguh saudara. Artinya apa? Apa yang Tuhan Yesus katakan kau harus jadi seperti itu. Makanya Pastor Niko katakan apa? Orang yang tidak serupa dengan Kristus sulit masuk surga. Bahkan mustahil masuk surga. Karena apa? Tuhan gak kenal kita. Tuhan gak kenal kita. Gimana Pak kalau kita operasi plastik saudara? Ya, kadang-kadang kita ada orang yang operasi plastik dipanggil lebih cepat karena Tuhan gak kenalin mukanya. Loh datang lebih dahulu. Oh saya ini Pak. Oh salah panggil. Ya. Ada gak kita kira begitu saudara? Makanya jangan operasi plastik lah ya. Apa aja ada itu yang paling orisinil. Tuhan gak pernah salah. Ya. Jadi mau hidungnya lubangnya 2, saudara 3 segala macam saudara. Lubangnya kecil atau gede itu gak ada masalah saudara. Itu Tuhan sudah berikan yang terbaik dalam hidupmu. Ya, nggak usah khawatir saudara. Nggak usah nanti Pak saya kalau nggak operasi plastik katanya kurang dapat jodoh yang lumayan kaya Pak. Saya harus dapat jodoh yang kaya nih Pak. Saudara nggak perlu.
Ya. Jadi saudara apa adanya. Tuhan pasti akan berikan jodoh yang terbaik untuk saudara. Amin saudara. Di sini siapa yang belum dapat jodoh saudara? Semuanya sudah menikah di sini? Pasti banyak yang belumnya. Kita di sini ada 2 saudara. Ada 2 stok saudara. Yang satu ada di gedung, ini nggak kelihatan saudara ya. Ada 2 stok anak Tuhan yang rajin melayani Tuhan. Satu hamba Tuhan full timer, satu lagi pelayan Tuhan saudara. Dia rajin. Bagi wanita-wanita carilah pria yang ada di gereja dulu saudara. Ya kan? Karena stoknya juga masih banyak. Stoknya masih banyak yang di gereja. Ya nggak usah cari di nightclub saudara. Ya, wah di nightclub saudara susah ngerawatnya saudara, bener. Ya, cari dulu yang di gereja. Ini yang sudah tahu pasti saudara. Yang cikal bakalnya kalau dia salah pasti saya akan kejar saudara sekalian. Ya, daripada kita cari di nightclub saudara. Memang tampangnya ganteng. Ya, bodinya sterak tapi dia gemulai saudara, gimana? Nah susah saudara, ya kan? Tapi dia gemulai saudara, dia suka ACDC, suka cowok, suka cewek. Nah repot kan saudara, ya kan? Tertipu saudara. Wah gue mau cari cewek di Thailand aja, cewek-cewek di Thailand cantik-cantik saudara. Wah ketipu juga saudara, ya kan? Apalagi di Thailand banyak yang operasi plastik saudara. Ya, depannya memang Jen, dalamnya Jono saudara. Nah itu susah, ya. Jangan cari saudara. Kalau di sini udah pasti saudara orisinil. Gitu. Orisinil saudara ya. Nah orisinil. Nah oleh karena itu saudara sekalian, bukan berarti saudara cari di jodoh di gereja pasti cocok, nggak juga, belum tentu saudara. Tapi kalau saudara cari di luar, ya cari di tempat di mana dia tidak kenal Tuhan, dia tidak takut Tuhan, saudara pasti kegagalannya jauh lebih tinggi saudara. Jauh lebih tinggi saudara, jangan coba-coba saudara. Karena caplang itu bilang apa? Buat anak jangan coba-coba. Apalagi untuk istri, untuk suami, jangan coba-coba. Ya, jangan coba-coba. Saudara ya itu sengsaranya seumur hidup. Tapi Pak banyak tuh artis-artis yang boleh kawin cerai. Itu mereka saudara. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kawin cerai saudara sekalian. Satu untuk selama-lamanya saudara. Ya. Oleh karena itu saudara sekalian carilah di tempat yang benar. Yang pertama saudara, kalau saudara mau rubah, ingat merespon Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua saudara, menyadari perubahan dan bersaksi. Lukas 17 ayat 15 katakan demikian. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Bagaimana dengan orang yang 10 lainnya? 9 lain enggak balik saudara. Karena apa? Ketika mereka sembuh, ketika mereka menerima berkat, mereka bilang ini karena saya. Dan di situ tidak ada kesaksian dalam hidupmu. Hidupmu tidak memuliakan Tuhan, hidupmu mencuri kemuliaannya Tuhan. Ingat baik-baik saudara. Ketika saudara sudah berubah, saudara menjadi orang yang lebih baik, saudara menjadi orang yang lebih sukses. Ingat baik-baik, yang harus dimuliakan nama Tuhan. Seperti orang kusta ini bilang apa? Dia memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Dia sadar bahwa ini datang dari Yesus, bukan dari saya. Dia balik saudara, 9-nya nggak balik. Dia katakan Tuhan terima kasih, memuliakan Allah, dia bersaksi. Saudara, ketika saudara sukses, ingat baik-baik, saudara harus bersaksi bahwa ini semua karena Tuhan. Kalau saudara kaya bukan cuma karena jerih payah saudara, ini hasil keringat saya Pak. Saya kerja 24 jam hari, 7 hari seminggu, gak ada libur. Ini karena saya Pak, bukan karena Tuhan. Ingat baik-baik saudara, berkat Tuhanlah yang menjadikan kau kaya. Susah payah tidak pernah menambahinya. Saudara, kalau saudara dengar ada orang mencari harta di Gunung Kawi saudara. Dia sembahyang, dia kasih sedekah. Bisa kaya gak saudara? Bisa loh. Setan bisa kasih saudara kaya. Bisa saudara. Setan bisa kasih saudara kaya, tapi masalahnya apa? Dia minta tumbal. Pasti ada satu keluargamu yang cacat, keluargamu yang meninggal. Terus kamu, wah kenapa begitu? Loh kau yang minta sama setan, setan ambil sekarang kau marah sama Tuhan. Kan kita begitu. Loh saudara, kita marahnya sama Tuhan padahal setan yang ambil. Kita datang minta sama setan, setan kasih, setan ambil, kita marahnya sama Tuhan. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau mau kaya ikut Tuhan. Karena Tuhan tidak mengajarkan kekayaan, tetapi Tuhan mengajarkan kesetiaan. Ketika kau setia ikut Tuhan, berkatmu mengalir, tidak perlu kau cari. Maka Tuhan bilang apa? Anak Tuhan ketika yang dicintainya, dia diberkati ketika dia tidur. Itu benar saudara, itu benar. Saudara boleh buktikan sendiri apa kata-kata saya. Oleh karena itu setelah kau sukses, yang harus kau lakukan sekarang, semua ini karena Tuhan. Maka dikatakan di sini apa? Menyadari perubahan dan bersaksi. Yang terakhir saudara, tersungkur dan mengucap syukur. Artinya apa? Kita deep affection with Jesus. Kalau kau mengalami perubahan, kau harus berhubungan, maksudnya harus intimate, harus intimasi dengan Tuhan. Harus benar-benar dekat sama Tuhan. Baru kau bisa tahu apa maunya Tuhan. Saudara, saya percaya Tuhan memiliki rencana yang luar biasa dalam hidup saudara. Satu persatu pribadi lepas pribadi tempat ini. Kalau kita tersungkur, kita bersyukur sama Tuhan, artinya apa? Kita merendahkan diri Tuhan, ini aku. Jadikanlah aku seperti apa maumu. Pasti Tuhan akan merubah hidup saudara totally change. Yang bisa lihat siapa? Mungkin saudara nggak lihat.
Tapi orang lain sekitar saudara akan lihat, wow luar biasa. Mantap. Orang ini berubah secara total, secara radikal saudara. Radikal menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih buruk saudara. Haleluya. Saya undang semua pemain musik maju ke depan. Saudara, hari ini kita belajar mengenai bagaimana kita encounter with Jesus merubah hidup kita. Jangan sampai saudara datang ke gereja, saudara nggak jadi apa-apa. Pulang ke gereja sama, saudara nggak bawa apa-apa. Hari ini kita mau belajar satu hal saudara. Kalau kita ke gereja, kita harus pulang bawa sesuatu. Yaitu penyataan Tuhan dalam hidup kita. Saudara nggak butuh harta, percaya saya, saudara nggak butuh harta. Saudara cuma butuh apa? Penghiburan. Saudara cuma butuh kekuatan di masa susah. Saudara cuma butuh hikmat untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau you mau doing business saudara, you harus tahu punya hikmat. Ini bakal rugi atau untung. Hikmatlah yang membuat kau tidak salah jalan. Bukan karena kau punya banyak uang, punya banyak harta. Harta bisa habis dalam waktu semalam. Kalau kau main jackpot saudara, ya di Resort World kau semua salon habis dalam satu malam. Harta yang kau bangun habis dalam satu malam. Gampang aja saudara. Tapi kalau punya hikmat, kau bisa bedakan ini jackpot salah. Aku harus nabung, aku harus investasi. Hikmat dari Tuhan yang membuat engkau kaya. Yang kedua saudara, penyertaan Tuhan yang membuat engkau bertahan dalam masa sesat. Dalam masa susah. Ada penghiburan, ada comfort dari Tuhan. Itu yang kau butuhkan. Bukan hal yang lain saudara. Mari kita nyanyikan sama-sama saudara sekalian. Lagu yang terakhir.